Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameta Bodugultom di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Kameta yakin dan percaya bahwa adik-adik Sekolah Minggu, terkhususnya adik-adik Sekolah Minggu HKBP Petukangan, masih tetap setia, masih tetap semangat, masih tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dengan kondisi kita harus beribadah secara online. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang dengaran firman Tuhan dengan Kameta. Nah, adik-adik, sebelum dengar dengan firman Tuhan dengan Kameta, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah secara online. Ya Tuhan, walaupun dengan kondisi seperti ini Bapak, kami masih semangat, kami masih setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu agar dapat diterima dengan baik oleh adik-adik, sehingga dapat dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Sabam Sirait. Nah, sekarang dengan Kameta ya, dengan firman Tuhannya. Tapi tadi dengerin kan? Ya, Kameta yakin kok adik-adik pasti dengerin firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Sabam Sirait. Oke, firman Tuhan pada hari Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021 terambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 62, di mana firman Tuhan yang disampaikan tertulis tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut lagi, kami mau bertanya dulu, adik-adik tahu nggak siapa sih Petrus itu? Ya, Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Sebelumnya, Petrus itu memiliki nama Simon, di mana Petrus itu adalah nama yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon, yang artinya adalah batu karang. Nah, Simon Petrus ini adalah seorang nelayan dari Galilea, di mana kalau seorang nelayan itu pekerjaannya sebagai penjala ikan. Nah, ketika dia sudah mengikuti Tuhan Yesus, dia dikenal sebagai penjala manusia. Nah, itulah sekilas ya adik-adik tentang Simon Petrus. Jadi ketika ditanya siapa sih Simon Petrus itu, adik-adik sudah tahu. Nah, adik-adik sudah tahu ya sekilas siapa sih Simon Petrus itu. Nah, ketika adik-adik ditanya, adik-adik sudah tahu jawabannya, siapa sih Simon Petrus. Oke, sekarang kita lanjut kepada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62, di mana di firman Tuhan ini yang disampaikan bercerita tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik tahu apa arti menyangkal? Ya, menyangkal itu dia tidak mau mengakui, atau dengan kata lain berbohong. Padahal adik-adik sudah tahu siapa Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, bagaimana dia selalu mengikuti Tuhan Yesus, dia setia, dia mempercayai Tuhan Yesus, dia gagah berani untuk membela Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus sudah melakukan suatu kesalahan di mana dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus, berarti dia juga telah berbohong. Berbohong adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada dimanapun, untuk selalu berkata jujur, untuk tidak berbohong, karena berbohong itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kebohongan itu akan mendekatkan kita kepada kemunafikan adik-adik, di mana kemunafikan itu akan membawa kesengsaraan.
Dan kesengsaraan itu akan membawa kita kepada kebodohan. Dan kebodohan itu akan apa? Yang pada akhirnya akan menjauhkan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, Kak Meta berharap adik-adik yang ada di rumah harus selalu berani berkata jujur. Ya, Kak, apa sih manfaatnya jujur itu? Ada beberapa hal yang adik-adik harus tahu. Kalau dengan kita berkata jujur, itu banyak banget manfaatnya adik-adik. Ya, ingat ya adik-adik, manfaat kejujuran itu adalah adik-adik memiliki perasaan yang tenang. Jadi adik-adik hidupnya nggak resah. Terus adik-adik selamat dari bahaya. Biasanya kalau orang jujur itu dia akan terhindar dari segala macam bahaya. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus selalu berani untuk berkata kejujuran. Jadi adik-adik gak boleh berbohong. Pokoknya harus berani berkata kejujuran. Contohnya, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang bersepeda. Tanpa sengaja ada seekor kucing menyeberang. Nah, dia nggak ngeliat nih, karena dia takut menabrak kucingnya. Dia agak goyang nih sepedanya, dan dia menggores. Ternyata ada mobil, dan dia nggak sengaja menggores mobil yang sedang terparkir. Nah, mobilnya tergores adik-adik. Terus dia kabur karena dia takut dimarahi sama pemilik mobilnya. Cuma di dalam perjalanan dia berpikir, aduh, aku bakalan kepikiran terus nih. Jangan-jangan ada yang ngelihat lagi nanti nih. Kalau misalnya aku nggak bilang, nanti aku disamperin lagi nih. Aduh, aku pusing nih. Aku gimana ya? Jujur nggak ya? Aduh, tapi kalau jujur aku dimarahin. Nah, tapi karena dia ingat, oh iya, karena kakak guru sekolah minggu mengatakan kita harus selalu berkata jujur. Tuhan Yesus pun menginginkan kalau saya harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Akhirnya anak laki-laki itu pulang ke rumah dan cerita sama mamahnya. Mah, tadi aku nggak sengaja mau menghindari kucing, akhirnya menggores mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan tadi. Nah, mamahnya senang. Mamanya senang bukan karena dia menggores ya adik-adik, tapi mamanya senang kalau dia berani mengakui kesalahannya. Nah, oleh karena itu mamahnya dengan papahnya mengajak anak laki-laki itu untuk bertemu pemilik mobil. Nah, pemilik mobilnya ketika mereka datang ke rumah orang itu, mamahnya bilang, maaf, tadi anak saya nggak sengaja menggores mobil Anda. Yang punya mobil itu juga senang, karena bukan senang digores ya adik-adik, senang karena ternyata anak laki-laki itu sangat berani mengakui kesalahannya. Nah, adik-adik bisa lihat dia dimaafkan karena dengan keberaniannya dia mengakui kesalahannya, dia tidak berbohong, dia tidak dimarahin sama mama papahnya, dan dia tidak dimarahin sama pemilik mobilnya, dan akhirnya dia nggak kepikiran. Nah, jadi karena dia udah ngerasa saya sudah minta maaf dan saya sudah dimaafkan. Nah, adik-adik, seperti kata Yesus dalam Matius 5 ayat 37, di mana jika ya hendak katakan ya, jika tidak hendak katakanlah tidak. Apa yang berasal daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri loh yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, untuk tidak berbohong. Jadi kalau tidak bersikap jujur, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu ajaran si jahat yang menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, balik lagi adik-adik kita kepada Simon Petrus, kisah si Petrus tadi. Menurut kalian apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Petrus? Menurut kalian Petrus itu orangnya jujur nggak? Tentu Petrus bukan orang yang jujur ya adik-adik, karena orang yang jujur akan mengatakan kejujuran. Dia jelas-jelas murid Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia itu adalah murid Tuhan Yesus. Terus adik-adik, kita sama-sama yuk, Kakak Meta dan mengajak adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berkata kejujuran, yang mau mengatakan kebenaran yang kepada siapa aja nih, kepada Tuhan, kepada
mama papa, kepada teman-teman, kepada guru, maupun yang guru, walaupun kita belajar secara online ya, terus pokoknya sama siapa aja kita harus sungguh-sungguh mengatakan dan melakukan segala sesuatunya itu dengan jujur, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari ya adik-adik. Karena adik-adik tahu di firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 33 juga dikatakan, tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang ada di surga. Nah, itu Tuhan Yesus sudah bilang, ketika kamu sudah menyangkal kalau kamu itu adalah tidak mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus, adik-adik bilang saya bukan pengikut Tuhan Yesus. Wah, adik-adik sudah menyangkal Tuhan Yesus, maka nanti ketika kita waktunya ketemu Tuhan Yesus akan menyangkal adik-adik di depan Bapa yang ada di surga. Adik-adik mau? Tentu tidak. Kita pastinya mau diakui oleh Tuhan Yesus. Jadi, oleh karena itu adik-adik, ya sama-sama dengan kita semuanya belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berkata kejujuran. Kita harus berani selalu mengatakan kejujuran dimanapun kita berada dan kepada siapapun, agar apa? Agar hidup kita lebih bahagia, lebih tenang, dan yang pastinya agar Tuhan sayang kepada kita. Jadi udah sayang, tambah sayang lagi. Nah, adik-adik sudah selalu berkata kejujuran. Nah, adik-adik, demikianlah dengar-dengar firman Tuhan dengan Kameta pada hari ini, Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kameta dapat diterima dengan baik oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan melalui firman-Nya disampaikan bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak yang selalu berkata jujur, ya, tidak berbohong. Oke? Semangat ya adik-adik, kita sama-sama ya, sama-sama menjadi anak yang lebih baik di depan mata Tuhan Yesus. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita karena kita mulai dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang berani untuk berkata kejujuran. Mampukan kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Mungkin sebelumnya Bapak, hari-hari sebelumnya kami sudah melakukan kesalahan dengan berbohong kepada orang tua kami, teman kami, kakak kami, kepada siapapun itu Tuhan. Mulai saat ini kami berjanji ya Tuhan, kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang berani mengatakan kejujuran, dan kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan setiap kesalahan kami ya Bapak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Dadah!